أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Jazakumullah khair Ustaz Irsad. Dan tentu saja yang teramat kita takdimi, Allah cintai, Allah muliakan guru kita semua, Ustaz Dudi Mutakin. Mudah-mudahan Ustaz Duna senantiasa dalam kesehatan dan keistiqomahan terus membimbing kita semua untuk terus memiliki iman, menatarapi ibadah, dan mudah-mudahan bersama Ustaz banyak hamba Allah yang bisa menemukan jalan pulang ke surga insya Allah. Amin, amin. Juga para asatidah kiram yang hadir di malam hari ini, ada Ustadz Hashim, Masya Allah, ada Prof. Azali, dan Bapak dan Ibu yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan indah Majlis Madani, keluarga Majlis Madani di malam hari ini menjadi bagian terbaik dari amal solih yang kita bangun bersama-sama. Dan tema kita hari ini akan memotret satu bahasan yang cukup menarik di dalam Al-Quran ketika berbicara masalah rujulah, ya, kelaki-lakian atau laki. Karena mungkin boleh jadi selama ini paradigma kita terkait dengan laki-laki adalah jenis, ya, jenis yaitu yang berbeda dengan perempuan. Padahal gurunda tercinta Ustaz Dudi Mutakin, Ustaz Irsad, Ustaz Hasim, dan Bapak Ibu yang lain, ketika Al-Quran berbicara masalah rujulah kelaki-lakian, itu tidak berbicara masalah masalah jenis, ya, tetapi masalah sifat, ya, masalah sifat itu. Ini khawatir gurunda Ustaz Dudi di sini banyak laki-laki secara jenis tetapi tidak punya sifat laki-laki gitu, ya. Atau ibu-ibu saat ini menikah dengan seorang suami, khawatir memang tidak punya sifat laki-laki yang disampaikan di dalam Al-Quran. Nah begitu. Jadi hari ini akan kita memotret bahasan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang berbicara masalah kelaki-lakian atau rujulah, ya, atau sifat laki, ya, yang apa? Yang disampaikan di dalam Al-Quran. Pertama, keluarga Majlis Madani yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kata laki atau kata lelaki atau rujulah kelaki-lakian di dalam Al-Quran itu termuat di 55 ayat, ya, di 55 ayat. Bentuk mufrad, ya, rojulun itu terulang di 24 ayat. Kemudian bentuk mutsanna, ya, rojulun, rojulani, rojulaini itu terulang di 5 ayat. Dan bentuk jamak rijalun itu terulang di 26 ayat di dalam Al-Quran. Total semuanya 55 ayat yang berbicara masalah rojulun atau rijalun, laki-laki atau kelaki-lakian, sifat laki-laki begitu, ya. Baik, dari 55 ayat tentang kalimat rujulah atau kata rujulah kelaki-lakian di dalam Al-Quran, itu para ahli tafsir membagi atau menjelaskan atau membagi dengan 2 bagian. Jadi gurunda Ustaz Dudi Mutakin, Ustaz Irsad, bahasan pertama di dalam Al-Quran tentang laki-laki itu adalah bimakna al-jinsu, ya, bimakna jenis, yaitu jenis yang berbeda dengan perempuan. Jadi laki-laki itu adalah makhluk, ya, jenis yang berbeda atau berlawanan dengan perempuan. Jadi ada laki-laki,
ada perempuan begitu. Ini bahasan pertama di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana yang kita temukan di surah An-Nisa ayat 1 ketika Allah mengatakan wabatha minhuma rijalan katsira wan nisa. Ini bahasan pertama bahwa laki-laki itu adalah jenis yang berbeda dengan perempuan An-Nisa. Sebagaimana yang Allah sampaikan salah satunya di surah An-Nisa ayat 1 ini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisa, ya. Dan Allah membanyakan membiakan membiakan, ya, laki-laki dan perempuan begitu. Namun kalau kita lihat seluruh ayat Ustadz Dudi Mutakin, gurunda tercinta, ketika berbicara masalah rujulah kelaki-lakian, itu bukan berbicara masalah jenis, tetapi masalah sifat, Bapak Ibu sekalian. Masalah sifat, bukan masalah jenis. Jadi laki-laki dalam pemaknaan Al-Quran yang kedua, itu bukan bicara masalah jenis, tetapi masalah sifat. Dan ini hampir semua ayat di dalam Al-Quran ketika berbicara masalah laki-laki. Sebagaimana yang kita lihat di surah At-Taubah ayat 108, ya, ketika Allah mengatakan rijalun yuhibbuna ayyatatoharu. Jadi laki-laki itu adalah makhluk atau hamba Allah yang gemar membersihkan diri. Ini bukan berbicara masalah jenis, tetapi masalah sifat. Jadi laki-laki itu adalah orang yang senang membersihkan diri, dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa membersihkan diri. Nanti akan kita bahas Bapak Ibu sekalian. Jadi pemahaman kita, Ustadz Ersad, hampir seluruh ayat di dalam Al-Quran ketika bicara laki-laki bukan bicara jenis, tetapi bicara sifat. Makanya kita ini khawatir bentuknya laki-laki, tetapi tidak punya sifat laki-laki. Begitu ya. Dan sifat laki-laki di dalam Al-Quran, dari 55 ayat tadi, itu disampaikan setidaknya ada 5, Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini adalah hamba-hamba Allah yang betul laki-laki, sebagaimana yang disifatkan di dalam Al-Quran. Karena khawatir sebagian di antara kita, jenisnya laki-laki, tapi sifatnya bukan laki-laki. Begitu ya. Maka kita akan bahas hari ini berdasarkan semua ayat tentang kelaki-lakian di dalam Al-Quran. Baik, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Sebelum kita masuk ke kajian tafsirnya, pemahaman kita selama ini, gurunda tercinta Ustadz Dudi Mutakin, Ustadz Ersad, laki-laki itu biasanya merokok begitu ya. Atau misalnya di sini disampaikan dekat dengan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Oh, itu laki-laki. Jadi dia ngerokok, kemudian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak maksiat, nggak laki begitu ya. Kalau tidak merokok, itu bukan laki-laki sejati. Kan pemahaman kita seperti itu. Bahkan di banyak kasus, Ibu Bapak sekalian, tadi sampaikan oleh Ustadz Dudi Mutakin, laki-laki itu, ini pemahaman keumuman ya, laki-laki itu keras dan tegas gitu. Jadi kalau lembut, kalau halus, itu bukan laki-laki. Nah, di sini an-narif kok laisa min sifatir rujulah. Kelembutan, kehalusan itu kebanyakan orang mengatakan itu bukan sifat laki-laki. Tadi Sadudi kan sampaikannya tentang kelembutan itu. Jadi laki-laki itu harus keras, Bapak Ibu, harus tegas begitu ya. Bahkan Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, saking itu membangun mindset laki-laki itu harus keras, harus betul-betul tegas begitu, sampai-sampai terjadi di dunia Eropa, sebagaimana yang disampaikan oleh Abdul Salam Al-Basuni dalam buku beliau Mada Yuriduna Minal Mar'ah, Bapak Ibu sekalian, sampai di Amerika itu 70% pernikahan itu berakhir dengan KDRT, ya, al-inab al-usriyah, KDRT.
Itu 70% di Amerika, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan analisa seorang sosiolog ya bernama Abdul Salam Al-Basuni. Bahkan dari KDRT hampir 80% di Amerika itu, maka 83%-nya perempuan itu berakhir di rumah sakit. Jadi laki-laki itu dalam pemahaman kita apa yang nyiksa gitu ya, yang keras ke istri begitu ya, yang memperlakukan istrinya dengan kasar, menyakiti. Itulah laki-laki. Dan kelembutan itu bukan sifat laki-laki. Kan seperti itu di dunia kita gitu. Makanya kita lihat misalnya di Jerman, Ibu dan Bapak sekalian, setiap tahun itu terjadi 2 juta kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan kata Abdul Salam Al-Basuni, Bapak Ibu di London, itu polisi itu menangani kasus setiap tahun itu sampai ribuan KDRT. Dan itu pun terjadi di pertama di Bretonia di London, kemudian juga di mana beliau sampaikan di Prancis, Bapak Ibu sekalian. Karena memang stereotipe laki-laki adalah ya itu keras begitu ya, apa namanya, nyiksa gitu, nyakitin, dan kelembutan itu bukan sifat laki-laki. Padahal Ibu dan Bapak sekalian, padahal apa cerita tentang Rasulullah yang dikisahkan oleh Aisyah, dan Rasulullah itu laki-laki sejati loh Bapak Ibu sekalian. Kata Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah daraba khadiman lahu qattun wala imra'an lahu qattun wala daraba biyadi syai'an qattun illa ayujahida fisabilillah. Ternyata Rasulullah itu Bapak Ibu laki-laki sejati, tapi beliau itu lembut, ya. Beliau itu halus. Itu laki-laki, bukan yang kasar, bukan yang keras gitu ya. Sampai terjadi di dunia Eropa itu 80% pernikahan di Amerika terjadi kasus KDRT, dan 80%-nya yang KDRT itu masuk ke rumah sakit, perempuan yang jadi korban. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kata Aisyah itu tidak pernah memukul istrinya sedikit pun, tidak pernah memukul pembantunya. Tangan Rasul itu hanya dipakai untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan kata Anas bin Malik, aku sudah bersama Nabi 10 tahun dan aku tidak pernah melihat Nabi itu marah kepada istrinya. Itu adalah saksi dari Anas bin Malik. 10 tahun aku mengenal Nabi di Madinah dan aku tidak pernah melihat Rasulullah itu marah kepada istrinya. Coba ibu-ibu di sini angkat tangan, siapa yang 10 tahun tidak pernah dicarikan ke suami? Itu Rasul laki-laki sejati, Bapak Ibu. Ternyata laki-laki sejati itu bukan yang harus marah, harus keras, bahkan menyiksa dan terjadi kasus DRT. Rasulullah itu tidak pernah tangannya memukul istrinya. Tangan itu hanya digunakan untuk jihad fisabilillah, kata Aisyah radhiyallahu anha, Bapak Ibu sekalian. Rasul itu lembut. Padahal Nabi itu laki-laki sejati. Coba Bapak Ibu lihat kasus dalam hadis riwayat Abu Daud ini. Bagaimana lembutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, dan beliau adalah tipikal dan contoh terbaik seorang laki-laki sejati. Datang Aisyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah sambil menangis, Bapak Ibu sekalian? Ya Rasulullah, kullu sawahibi lahunna kunnan. Kata Aisyah, ya Rasulullah, teman-teman sebayaku, mereka sudah punya nama panggilan semuanya, karena mereka sudah punya keturunan. Itu menceritakan itu Aisyah kepada Rasulullah dalam keadaan menangis, Bapak Ibu. Kenapa? Karena sedih. Teman-temannya sudah punya nama panggilan karena sudah punya anak. Kan di dunia Arab itu, Bapak Ibu, kalau orang sudah punya keturunan, otomatis punya nama panggilan. Kalau suami namanya Abu, kalau istri namanya Ummu Abdillah ya. Kemudian Ummu Abdurrahman, kalau anaknya Abdurrahman. Itu sudah otomatis begitu. Sementara Aisyah itu tidak punya keturunan. Makanya beliau tidak punya nama panggilan. Itulah yang membuat Aisyah sedih dan curhat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kullu sawahibi lahunna kunnan. Semuanya sudah punya nama panggilan, sementara aku belum punya nama. Karena memang Aisyah tidak dikaruniai putra oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan keturunan cuma dari 2 istri. Pertama dari Khadijah, yang kedua dari Maria Al-Kiftiyah, ya, seorang perempuan yang Nabi tikahi berkebangsaan orang Mesir itu.
Sementara Aisyah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana komentar Anas bin Malik ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai minan nisa? Kata Nabi, Aisyah. Aisyah itu perempuan yang paling dicintai oleh Nabi dan sangat ingin melengkapi cinta Nabi kepadanya dengan memberikan keturunan. Tetapi Allah tidak memberikan keturunan kepada Aisyah. Di usia 15 tahun, Bapak Ibu sekaliannya, Aisyah itu bersedih, Bapak Ibu. Karena sampai belum punya keturunan, sudah berumah tangga dengan Rasulullah sudah sekian beberapa tahun. Coba Bapak Ibu lihat, bagaimana perlakuan Rasulullah kepada kesedihan istrinya sampai menangis ketika curhat belum punya nama panggilan karena belum punya anak. Kan kalau kita Ustaz Dudi mungkin kita mah tong cari kue gandeng era tetangga kan begitu sekali. Tetapi Rasulullah itu Bapak Ibu menyeka air mata Aisyah dan apa kata Rasulullah SAW? Aku berikan engkau nama panggilan kepada keponakanmu. Kan Aisyah ini punya saudari namanya Asma binti Abu Bakar yang menikah dengan Jubair bin Awam. Dari pernikahan mereka punya anak namanya Abdullah. Bapak Ibu kan sering menyebut Abdullah bin Jubair. Ya. Nah Abdullah bin Jubair itu adalah putra dari Jubair bin Awam dan Asma binti Abu Bakar, saudarinya Aisyah. Berarti Abdullah itu keponakan Aisyah. Dan kata Rasulullah, aku berikan engkau nama panggilan kepada keponakanmu Abdullah. Jadi panggilan Aisyah itu adalah Ummu Abdillah. Rasul itu selalu punya cara untuk membahagiakan istrinya, saking lembutnya itu Bapak Ibu sekalian. Dan itu laki-laki sejati itu ya. Tidak membiarkan istrinya menangis, tetapi memberikan solusi kemudian menghiburnya. Rasul menyeka air mata Aisyah, kemudian kata Nabi SAW, aku berikan engkau nama panggilan kepada keponakanmu. Aisyah menjadi bahagia. Coba kalau kita ibu-ibu sekalian ya, nangis curhat ke suami paling cari kue gandeng, itu paling gitu. Era tetangga atau bongana gitu ya, teboga teboga apa teboga anak suami kita begitu. Tetapi Rasulullah SAW tidak, Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu kita lihat di dalam Al-Quran siapa laki-laki itu. Sekali lagi, Ustaz Ersad, kita sedang tidak bicara jenis. Karena Al-Quran ketika berbicara masalah rijalun, laki-laki, tidak ke jenis tapi ke sifat. Ya, ke sifat. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, siapa laki-laki dalam Al-Quran itu? Kita lihat di Al-Kahfi ayat 37. Qala lahu sahibuhu. Kawannya yang beriman itu berkata kepadanya, wa huwa yuhawiruhu, ya, ketika bercakap-cakap dengannya, akafartal ladzi khalaqaka, apakah engkau kafir kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu min turab, dari tanah, summa min nutfah, kemudian dari setetes mani, summa sawwaka rojulan, kemudian menjadikan engkau laki-laki yang sempurna. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara Al-Quran menjelaskan tentang laki-laki. Dan ulama mengatakan ini bukan ke jenis tapi ke sifat. Apakah kamu akan kufur kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari setetes dari tanah, kemudian dari setetes mani, dan menjadikan engkau rojulan, Bapak Ibu sekalian. Kenapa ketika Allah berbicara masalah rojulan, itu disangkut pautkan dengan kekafiran, Bapak Ibu? Karena sifat laki-laki itu adalah yang hebat dalam keimanan. Jadi orang yang kafir itu bukan laki-laki, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini apa penjelasan dari surah Al-Kahfi ayat 37. Siapa laki-laki itu? Dalam berdasarkan ayat ini, laki-laki itulah orang yang hebat dalam keimanannya. Ya. Kalau kafir, Bapak Ibu, kalau musyrik itu nggak laki-laki itu. Ya, coba Ibu lihat ayatnya. Kenapa engkau kafir? Kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari tanah, dari setetes mani, kemudian menjadikan engkau seorang rojulan. Rojulan di sini tidak bicara masalah jenis, tetapi masalah sifat. Ya, artinya apa? Kamu tuh harus beriman begitu. Laki-laki itu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, jadi sifat pertama yang dijelaskan oleh Al-Quran di surah ini adalah laki-laki itu adalah orang-orang yang hebat dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita kafir, kemudian keimanan kita tercampur dengan kemusyrikan, Bapak Ibu sekalian ya, itu bukan laki-laki banget. Itu bukan laki-laki sejati. Karena laki-laki sejati adalah seseorang yang hebat dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ustaz Dudi Mutakin, gurunda tercinta, kalau di sini ada para laki-laki itu yang masih mempercayai kalau di rumah ada kupu-kupu, tandanya apakah ada tamu. Itu bukan laki-laki gitu ya. Bu, si kenapa akan ayah pejabat, kenapa gitu ayah itu kupunya rama-rama. Apa hubungannya Bapak Ibu sekalian begitu ya? Kalau ada di antara kita masih percaya ada hari baik, ada hari buruk, itu bukan laki-laki Bapak Ibu sekalian. Itu bukan laki-laki. Laki-laki itu yang hebat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi la tasubud dahro. Jangan pernah mencaci hari. Semua hari itu baik. Kalau ibu dan bapak berbicara dengan suami untuk menikahkan anak, mencari hari yang baik, ayah, kayaknya mah yang bagus adalah waton, bukan gitu-gitu. Bapak ibu, terutama suami ibu bukan laki-laki, ya. Karena laki-laki sejati itu akan meyakini bahwa semua hari itu baik, begitu. Ustadz, itu kenapa banyak yang menikahkan hari Minggu, hari Sabtu? Bukan berarti hari yang lain tidak baik, tetapi hari itu banyak orang yang libur sehingga bisa datang kemudian bisa memberikan doa dan amplopnya begitu dalam pernikahan begitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Maka kalau di sini para suami atau para laki-laki, kalau betul-betul ingin jadi laki-laki sejati, hebatkan dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri laki-laki sejati yang pertama tidak pernah punya masalah soal keimanan. Nantinya iman ini kan gurunda tercinta Ustaz Dede, nyangkut kemana-mana, ke rizki, ke pernikahan, kemana-kemana, nyangkut semuanya. Karena semuanya betul-betul berawal dari apa kabar iman kita. Ketika iman berantakan, kita akan khawatir soal rezeki, Bapak Ibu. Ketika iman berantakan, kita akan tidak sabar ketika mendapatkan musibah. Ketika iman berantakan, tidak mudah menerima ketentuan Allah. Karena semua kebaikan-kebaikan itu berawal dari apa kabar iman. Dan itulah laki-laki sejati yang hebat dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, siapa laki-laki dalam Al-Qur'an itu? Nah, ini lebih jelek lagi. Silakan Bapak Ibu lihat di surah At-Taubah 108. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La taqum fihi abadan. Janganlah kau melaksanakan sholat di dalamnya, di masjid itu. Maksudnya Masjid Dirar Bapak Ibu sekalian ya, yang dibangun di Madinah oleh orang-orang munafik itu. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yomi. Sungguhnya masjid yang didirikan atas takwa sejak hari pertama, ahakku antakuma fihi, lebih berhak engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Itu Masjid Kuba. Coba Bapak Ibu lihat, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatoharu. Ya, di dalamnya ada rijal, tuh laki-laki Bapak Ibu. Tapi bukan bicara jenis, bicara sifat. Yuhibbuna ayyatatoharu, yaitu orang-orang yang senang mensucikan diri di dalam masjid. Bapak Ibu lihat, di sini ada kata masjid, ada kata laki-laki. Apa kata ulama? Ciri laki-laki sejati adalah yang tidak pernah, Bapak Ibu, yang tidak pernah luput dalam hidupnya tentang masjid. Makanya kalau ada di antara kita jauh dari masjid, ketika sholat tidak ke masjid, bahkan betul-betul masjid bukan menjadi salah satu apa ya, tempat ternyaman baginya, maka dia bukan laki-laki itu. Silakan Bapak Ibu lihat di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Bukhari ini, apa kata Nabi? Sab'atun yudilluhum yudilluhumullah fi dillihi yoma la dilla illa dillu. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi kelak di akhirat, yang tidak ada naungan kecuali naungan darinya itu. Siapakah yang akan Allah naungi kelak di padang mahsyar itu? Yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Coba kalian kalimat Nabi. Rojulun. Nah, ini laki-laki kan? Qalbuhu mu'allakun fil masajid. Yaitu laki-laki yang terpaut erat, yang terikat kuat hatinya dengan masjid. Ini laki-laki sekalian. Ya.
Dan ini Al-Quran yang menjelaskannya, bukan kita. Maka bukan laki-laki yang hatinya tidak terpaut dengan masjid. Bukan laki-laki yang hatinya, Bapak Ibu, tidak nyaman. Yang hatinya menganggap, Bapak Ibu, tempat ternyaman itu bukan masjid. Bahkan bukan laki-laki yang setiap sholat, itu tidak ada di masjid. Karena laki-laki sejati itu kata Allah dan kata Rasulullah adalah qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang tidak pernah lepas dari masjid. Kemanapun dia pergi, senantiasa hatinya terikat kuat dengan masjid. Karena baginya tempat ternyaman, tempat ternikmat, tempat tertentram, tempat yang bisa merefresh segala kelelahan kehidupannya itu adalah masjid, Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya ibu-ibu di sini, kalau punya suami, Bu, yang setiap waktu sholat ada di masjid, berbahagialah dan bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Karena tidak semua perempuan mendapatkan anugerah seindah itu. Faktanya adalah Grundas tercinta Sadudi Sadersat suka banyak jamaah-jamaah yang curhat, Ustaz, suami saya ini hesek ke masjid. Ustaz, suami saya mah disuruh ke masjid kelakar ngambek. Gitu ya. Ustaz, suami saya mah disuruh ke masjid gara-gara ngabadan gitu. Ini hesek ke masjid. Betapa banyak para istri yang saat ini berkeluh kesah, bersedih hati karena suaminya tidak bisa ke masjid. Padahal kata Allah, laki-laki itu gak akan pernah lepas dari masjid. Kesejatian laki adalah qalbuhu mu'allakun bil masajid. Tidak ada tempat ternyaman baginya. Tidak ada tempat ternikmat baginya kecuali rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu laki-laki sejati kata Al-Qur'an. Dan itu pun dijelaskan oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Bapak Ibu sekalian ada hadis ini ya, laki-laki yang kakinya sulit ke masjid tidak akan pernah mudah membawanya langkah itu ke surga. Hadis riwayat Instagram Bapak Ibu, bukan dari Rasulullah. Langkah kaki seorang laki-laki yang sulit ke masjid tidak akan mudah membawa dia ke surga. Karena bagi laki-laki masjid itu adalah sebuah kewajiban. Bahkan kata Imam Syafi'i, aku tidak pernah memberikan keringanan kepada laki-laki untuk tidak ke masjid. Itu kata Imam Syafi'i. Ya. Makanya mana mungkin langkah ini mudah membawa kita ke surga kalau sulit membawa kita ke masjid. Hadis riwayat Instagram. Itu bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi maknanya memang demikian. Nah ini yang kedua Bapak Ibu ya. Pertama tadi yang imannya hebat kepada Allah. Tidak ada masalah soal keimanan. Yang kedua yang hatinya terpaut erat dengan masjid. Itulah laki-laki dalam Al-Quran. Kemudian Bapak dan Ibu, coba kita lihat di sini ya. Saya tidak akan sampaikan Bapak Ibu sekalian ya. Karena di sini penjelasan tentang kenapa laki-laki harus senantiasa terpaut erat dengan masjid itu. Baik. Kita akan bahas sifat yang ketiga Bapak Ibu. Laki-laki itu seperti apa dalam Al-Quran. Ya. Kita akan menemukannya di surah An-Nur ayat 37. Siapa laki-laki itu? Kata Al-Quran, rijalun. Laki-laki itu adalah la tulhihim tijarotun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ittaiz zakah. Segini dulu. Laki-laki itu adalah yang kesibukan dunianya tidak pernah melalaikan dia dari mengingat Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Itu laki-laki. Kalau ada di antara kita yang hatinya tidak terpaut dengan masjid, bahkan setiap panggilan adzan tidak ada di masjid, itu bukan laki-laki kata Al-Quran. Dan di ayat ini, kalau ada seorang laki-laki yang dengan kesibukan dunianya, Bapak Ibu, itu lalai kepada Allah, berantakan ibadah sholatnya dan lain sebagainya, itu bukan laki-laki. Ini Al-Quran. Karena laki-laki itu rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Kesibukan dunianya tidak pernah melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari melaksanakan salat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ada yang berantakan ibadahnya gara-gara kesibukan dunianya,
bukan laki-laki sejati menurut Al-Quran. Kan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ada beberapa ada beberapa hal yang paling menyedihkan, Pak, dalam kehidupan kita, terutama dunia laki-laki. Kes, eh, Kesedihan yang pertama adalah banyak laki-laki yang al-asadu fin nahar wal jisah fil lail. Al-asadu fin nahar wal jisah fil lail. Banyak laki-laki yang di siang hari seperti singa, tetapi di malam hari seperti mayit. Di siang hari seperti singa, merajai dunianya, merajai kantornya, merajai pekerjaannya. Tapi di malam hari seperti mayit, tidak bisa bangun untuk melaksanakan ibadah kepada Robnya itu. Banyak yang kayak begitu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Al-asadu fin nahar wal jisah fil lail. Di siang hari dia seperti singa, ya, merajai dunianya. Tetapi di malam hari itu seperti mayit, tidak bisa bergerak dan bangun untuk melaksanakan ibadah kepada Robnya. Bahkan Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, banyak di antara kita, kalau di sini mah nggak ada Ustaz Dudi Mutakinnya, ini mah ahli surga semua lah insya Allah. Banyak orang-orang di sana, Pak, yang dengan kesibukan dunianya berantakan hubungan dengan Robnya itu, berantakan ibadahnya, ya. Tidak bisa sholat berjamaah gara-gara kesibukan kerja, tidak bisa rawatib, tidak bisa melaksanakan subuh di masjid gara-gara urusan masalah kerja, tidak bisa qiyamul lail gara-gara urusan lembur, tidak bisa ngaji gara-gara urusan pekerjaan. Ini bukan laki-laki sekalian. Laki-laki itu rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ya Masya Allah. Kan kita suka begini ya Bapak Ibu ya. Pak, kenapa tara ngaji? Kan Bapak di kantor kayak ibadah. Gitu. Kan begitu. Kan Bapak teh cari nafkah teh ibadah. Kan suka alasan begitu. Pak, kenapa jarang baca Al-Quran? Kan nuju ibadah di kantor. Gitu ya. Padahal Bapak Ibu, seorang laki-laki sejati atas nama ibadah tidak pernah memberantakan ibadah yang lain. Memang kerja itu ibadah. Memang cari nafkah itu ibadah. Tapi tidak boleh memberantakan tilawahnya, memberantakan ngajinya, memberantakan sholatnya. Nggak boleh itu. Kan orang kan bapak tebu nuju ibadah di kantor. Aduh, kasih kayak begitu ya. Lamun ditanya ku isinya teh hatara ngaji begitu. Kan bapak gak sibuk ibadah. Bahkan yang paling menyedihkan Bapak Ibu sekalian, yang yang paling menyedihkan Pak di dunia laki-laki. Kalau di sini tidak ada ya, ini mah ahli surga semua. Yang kedua adalah Senin sampai Jumat itu sibuk di masjid, sibuk di kantor. Tapi Sabtu dan Minggu itu sibuk dengan hobinya masing-masing. Kapan belajar agamanya, kapan untuk Allahnya, kapan untuk membimbing keluarganya, ibadah keluarganya. Senin, Jumat di kantor, Sabtu, Minggu itu dengan hobi masing-masing, di balong, di mana gitu ya. Kapan belajar agamanya, kapan membimbing keluarganya dalam ketaatan kepada Allahnya, kapan waktu untuk Allahnya. Karena laki-laki sejati itu sesibuk apapun dunianya, tidak ada yang berkurang dari hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini surah An-Nur ayat 37. Kemudian Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi ya. Nah, di sini dari ayat tersebut kata ulama ya, laki-laki tidak akan pernah terjebak dengan kesibukan dunianya sampai dia lupa dengan Allah, lupa dengan ibadahnya, lupa dengan terus memperdalam ilmu agamanya. Itu laki-laki sejati. Dan mudah-mudahan keluarga eh, Maris Madani inilah sebenarnya laki-laki sejati insya Allah. Bapak Ibu coba kita lihat di Al-Ahzab ayat 23. Dan ini sifat laki-laki berikutnya yang dijelaskan oleh Al-Quran. Setelah bicara keimanan, setelah bicara masalah masjid, setelah bicara masalah ketaatan, Bapak Ibu coba lihat di ayat ini, Al-Quran bicara apa soal laki-laki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi
Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadiru wa ma baddalu tabdila. Allah menjelaskan di ayat ini siapa laki-laki itu? Di antara orang-orang beriman itu ada orang-orang yang menepati janji yang telah mereka janjikan kepada Allah. Di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka juga ada yang menunggu-nunggu. Mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Masya Allah. Jadi di ayat ini Bapak Ibu, setelah bicara iman, setelah bicara ketaatan, di ayat ini sifat laki-laki dalam Al-Quran itu bicara masalah akhlak. Dan akhlak terbaik seorang laki-laki itu adalah al-wafa, menepati janji, wasidku dan jujur dengan janjinya. Ini laki-laki Bapak sekalian ya. Dia tidak akan pernah ingkar janji karena kesejatian laki-laki itu dari janjinya. Sebagaimana dikatakan oleh salafus saleh. Nah, pertanyaan saya kepada ibu bapak sekalian, dari sekian banyak akhlak yang baik, kenapa di dalam Al-Quran ketika Allah bicara masalah laki-laki, justru keindahan akhlaknya itu di bab kejujuran. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Dari sekian banyak akhlak yang baik, ya, ketika berbicara masalah akhlak untuk laki-laki, Allah bicara masalah kejujuran. Ini kenapa? Allah tidak bicara laki-laki itu harus ramah, laki-laki harus nahan amarah. Itu kan semua akhlak yang baik. Tapi kenapa di ayat ini perwakilan semua akhlak yang baik bagi laki-laki itulah kejujuran. Mari kita lihat ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Seakan-akan para ulama mengatakan Bapak Ibu, jujur itu adalah ra'su kullu khairat, biang segala kebaikan. Dan kebohongan itu adalah ra'su kullu sayiat, biang segala keburukan. Maka Bapak Ibu, jangan pernah berharap ada kebaikan dari orang-orang yang suka berbohong. Karena kebohongan itu tidak akan melahirkan kebaikan, tetapi kebohongan itu akan melahirkan keburukan demi keburukan. Makanya bagi siapapun yang ingin berbenah Pak, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mulailah dari kejujuran. Sebagaimana kisah dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena kalau orang sudah jujur, pelan-pelan dia akan terus memperbaiki dirinya. Tapi kalau orang sudah berbohong, tidak akan pernah lagi ada kebaikan darinya. Jangan pernah berharap apa-apa di orang-orang yang tidak ingkar janji, orang-orang yang suka berbohong, karena tidak akan pernah melahirkan kebaikan. Ya, Bapak Ibu fokus ya ke kajian, jangan sudah ini sudah ngebahas ini enggak sekali. Saya tidak ngebahas tentang pemilu, saya tidak membahas tentang presiden Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi memang kenapa kejujuran dipaketkan dengan kelaki-lakian? Karena kejujuran itu adalah puncak segala kebaikan dan bohong itu adalah puncak segala keburukan, awal segala keburukan. Ya, begitu. Nah, Bapak Ibu apa kata ulama? Aslul iman as-sidku wa aslul munafik al-kadibu. Pokok dalam iman itu adalah kejujuran dan pokok dalam kemunafikan itu adalah kebohongan. Ya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, tanda orang yang munafik itu adalah ketika bicara dia bohong. Kan itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian. Ya, walaupun gurunda tercinta Bapak dan Ibu Saduddin Mutakin ya dan Bapak Ibu yang lain, eh, saat ini kita ini sulit Pak untuk apa ya? Kita ini sulit untuk menjadi orang yang jujur. Kan Bapak Ibu gini, apa kejujuran terbaik? Kejujuran terbaik itu adalah tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali berbohong. Itu kejujuran terbaik. Kalau Bapak Ibu menghadapi situasi, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kebohongan, maka ketika jujur, itu jujur terhebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita susah Bapak Ibu ya untuk mencari orang yang jujur karena di tengah-tengah masyarakat kita ada 4 penyakit Bapak Ibu.
Yang ini sulit di apa ya? Sulit diobati Ustadz Mutakin ya. Makanya kalau muncul tiga penyakit ini di masyarakat kita, di kehidupan kita, sulit kita menemukan orang yang jujur. Penyakit pertama adalah khuruj anil ma'jik. Khuruj anil ma'jik ini tidak mau bertanggung jawab, tidak mau bertanggung jawab atas keputusan, atas perbuatan. Betapa banyak kasus di KPK, Bapak Ibu, yang tidak selesai gara-gara orang tidak mau pertanggungjawabkan kelakuannya. Maka dia berbohong itu. Itu namanya apa? Penyakit khuruj anil ma'jik ya. Orang itu apa ya namanya? Tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan. Maka dia tuh berbohong. Itu adalah penyakit pertama sehingga orang sulit jujur. Penyakit yang kedua kata Rogib Asyurjani, orang sulit jujur adalah Bapak Ibu jalbun manfaat. Selalu ingin mengambil keuntungan dari apapun. Dari proyek, nilap. Orang selalu begitu Bapak Ibu. Selalu mencari keuntungan dari proyek, dari apapun itu. Kalau sudah begitu, pasti orang itu akan berbohong. Bikin Bapak Ibu SPJ fiktif, kan? Bikin RAB fiktif, karena ingin mencari keuntungan itu. Dan itu penyakit Bapak Ibu di masyarakat kita. Ya. Kemudian penyakit yang ketiga yang membuat kita sulit jujur, yang terjadi di masyarakat kita, Bapak Ibu sekalian adalah, kalau kata para ulama itu, idaul akharin, ingin menyakiti orang lain, ingin mengkriminalisasi, ingin menjatuhkan orang, itu dibikin kebohongan. Fitnah dalam bahasa kita ya. Dan penyakit yang ketiga, yang keempat adalah al-kadzibu lil kadzibi. Berbohong untuk menutupi kebohongan. Ini penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat kita yang sangat kita bisa amati sehingga membuat kita sulit jujur. Padahal, Bapak Ibu, tidak ada kebaikan yang bisa diharapkan ketika orang tidak bisa jujur. Dan laki-laki itu adalah orang yang jujur dengan ucapannya dan perbuatannya. Nah, ini kata Al-Qur'an ya terkait dengan sifat laki-laki. Maka kalau kita menemukan orang yang suka berdusta, tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan, berkilah, ngeles ya, itu bukan laki-laki. Kejujuran terbaik adalah yang ketika kita tidak bisa selamat kecuali dengan melakukan kebohongan. Itu kejujuran terbaik. Baik Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk Bapak Ibu ke penjelasan selanjutnya terkait dengan siapa laki-laki dalam Al-Qur'an itu. Perhatikan ayatnya Bapak Ibu sekalian. Ar-rijalu kata Allah qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ini penjelasan selanjutnya terkait siapa laki-laki itu, yaitu al-qawwamah husnut tauzih li buyutihim ya. Laki-laki itu yang qawwamuna 'alan nisa, menjadi kawam bagi istrinya dan keluarganya. Apa itu kawam, Bapak Ibu sekalian? Dijelaskan oleh banyak para ahli tafsir. Di antaranya adalah Wahbah Zuhairi dalam tafsir Al-Munir. Laki-laki itu adalah al-qawamun ala nisa, betul-betul Bapak Ibu sekalian yang mengurus, yang meriayah, yang merawat semua kemaslahatan keluarganya, baik dunia maupun akhirat. Itu laki-laki. Salam Bapak Ibu sekalian ya. Laki-laki itu yang bertanggung jawab kemaslahatan keluarganya, baik kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat. Itu disampaikan oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Dalam tafsir Al-Munir. Di atas ada. Yang betul-betul bertanggung jawab kebaikan dunia keluarganya dan kebaikan dunia akhiratnya. Bukan laki-laki yang tidak peduli dengan kebaikan keluarganya, baik dunia maupun akhiratnya. Tidak menafkahi, itu ya. Itu bukan laki-laki itu. Siapa namanya? Itu makhluk baru yang tidak ada nama itu Bapak Ibu. Karena laki-laki itu dia bertanggung jawab kebaikan dunia keluarganya. Nafkahnya, ininya, itunya. Dia bertanggung jawab semuanya. Itu laki-laki. Dan tidak hanya itu.
kata Wahbah Zuhaili, tidak hanya perhatian terhadap kebaikan dunia keluarganya, tetapi juga punya kekhawatiran terhadap kebaikan akhirat keluarganya. Itu laki-laki sejati. Jadi tidak hanya menafkahi, tidak hanya memberikan nafkah dan lain sebagainya, tetapi juga merawat iman keluarga, memelihara ketaatan keluarga, menjaga akhlak keluarga, agar semuanya ku anfusakum wa ahlikum naran. Itu laki-laki sejati. Yang kata Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini kenapa Ustaz Dudi Mutakin saya sampaikan begini? Karena ada banyak kasus jamaah-jamaah yang curhat. Suaminya sudah tidak menafkahi. Ustaz, sudah sekian tahun suami saya itu tidak pernah apa memberikan memberikan keperluan anak-anak. Sudah sekian lama suami saya tidak memberikan nafkah, ya. Bahkan juga Ustaz, suami saya tidak pernah membimbing, ya. Bahkan kalau ngaji dicarekan tong keluar cenah gitu. Tong ngaji wae. Ibu tuh nikah sama siapa ini? Jangan-jangan menikah dengan makhluk yang tidak ada namanya. Karena laki-laki itu tidak begitu. Laki-laki itu yang pasti dia punya kewajiban. Bagaimana membahagiakan dunia keluarganya, juga merencanakan kebahagiaan akhirat keluarganya. Itu laki-laki sejati. Ya. Dan mudah-mudahan di sini adalah hamba-hamba Allah yang betul-betul rijal, laki-laki sejati, sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran. Dan perlu diingat, sebagaimana kajian kita sudah dimutakin ya di kajian sebelumnya, bahwa perhatian kita itu bukan sekedar kebaikan keluarga, dunia keluarga kita, tetapi memastikan kebaikan akhirat keluarga kita. Itu semuanya ada tanggung jawab seorang laki-laki. Ya, Masya Allah. Kemudian Ustaz Irsad, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Sifat selanjutnya yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran tentang laki-laki itu siapa? Ketika Allah bicara rizalun, laki-laki itu adalah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubul absar. Laki-laki itu Pak yang takut hari, Bapak Ibu sekalian, ya, taqallub ya tataqallab fihil qulubul absar. Kalau dalam bahasa kita ini hari kiamat. Takut sekali dengan hari kiamat, hari hisab, kemudian takut dengan hari pembalasan, takut dengan hari akhirat. Ketakutan itu, kata para ulama, melahirkan kehati-hatian di dalam beramal, melahirkan kehati-hatian untuk tidak pernah masuk ke zona-zona yang Allah larang. Itu laki-laki sejati. Dia pastikan hartanya tidak ada yang tidak halal. Itu adalah laki-laki. Kalau ada di antara kita yang tidak peduli mana halal mana haram, bukan laki-laki, kata Al-Quran. Ya, bukan laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu khawatir dengan akhirat, khawatir dengan hari pembalasan nanti. Kekhawatiran itu melahirkan kehati-hatian di dalam kehidupannya. Dia mencari rezeki pasti yang halal, tidak mau yang syubhat apalagi yang haram. Laki-laki sejati tidak tergoda dengan keindahan dunia ketika itu tidak halal baginya. Makanya dia tidak akan pernah mengambil sesuatu yang bukan haknya dan sesuatu yang tidak halal baginya. Dia tidak mungkin riba, Bapak Ibu sekalian. Dia tidak mungkin mengambil sesuatu yang tidak. Kenapa? Dia takut dengan hari akhirat. Itu laki-laki. Ya khafuna yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Ya. Ini yang disampaikan oleh Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Makanya Sayyidi Mutakin, Ustaz Irsad, ya Masya Allah, Ustaz Hasim, kita teringat dengan kalimat-kalimat sahabiat ketika suaminya akan kerja, itu kan kalimatnya sangat indah sekali. Saya hafal ini, karena ini kalimat sangat romantis sekali. Ya Aba Fulan, atu'imna halalan, nusbiru alal ju, wala nusbiru alal nar. Wahai suamiku tercinta, ambil yang halal saja. Jangan pernah tertarik mengambil yang tidak halal. Karena kita mampu menahan rasa lapar di dunia, tapi tidak akan pernah mungkin mampu menahan siksa api neraka kelak di akhirat. Itu kalimat istri-istri para sahabat ketika suaminya akan bekerja. Sehingga suaminya terjaga untuk tidak tertarik dengan sesuatu yang indah ketika tidak halal.
Kalau kita Ustaz Dudi ya ketika suami akan kerja, bebek cemut ya kalau bisa jangan pulang. Nah, Bang Toib tuh gitu ya. Ini Bapak Ibu ya. Ketika orang takut dengan akhirat akan terjaga segala aktivitasnya. Gak mungkin berani untuk masuk ke zona-zona yang Allah larang di kehidupan. Nah ini Bapak dan Ibu ya, sifat selanjutnya dari laki-laki yang dijelaskan oleh Al-Quran. Kalau ada di antara kita tidak ada ketakutan soal akhirat, masa bodoh dengan hari kiamat, kumaha engke, bukan laki-laki. Laki-laki itu bukan kumaha engke, tapi engke kumaha. Punten di sini kalau ada yang rooming ya, ini bahasa mana Ustaz Dedi, bahasa Jerman, bahasa mana? Laki-laki itu bukan yang mengatakan bagaimana nanti, tapi laki-laki itu yang mengatakan nanti bagaimana. Saya tanya kepada Bapak Ibu, apakah akhirat kita ini misteri tidak? Apakah masa depan akhirat kita misteri Bapak Ibu? Tidak. Kalau kapan kita meninggal itu misteri. Apa penyebab kita meninggal? Misteri. Di mana kita meninggal itu misteri. Tapi bagaimana keadaan kita setelah meninggal itu bukan misteri. Kenapa? Semuanya bisa kita tentukan dan rancang hari ini. Kenapa Ustadz? Karena bagaimana Anda menjalani kehidupan di dunia, maka seperti itulah Anda sedang merencanakan kehidupan kelak di akhirat. Salam Bapak Ibu ya. Sebagaimana kita menjalani kehidupan di dunia, seperti itulah kita merencanakan kehidupan kelak di akhirat. Tidak akan pernah jauh. Jadi Bapak Ibu, masa depan akhirat bisa kita rencanakan dan bisa kita rancang hari ini. Bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian? Sebagaimana kita menjalani kehidupan di dunia, seperti itulah kita merancang dan merencanakan kehidupan kelak di akhirat. Karena Al-Quran 30 juz, 114 surat itu menjelaskan dua hal. Siapa yang mengisi dunia penuh dengan ketaatan, ia sedang merencanakan bahagia tak berkesudahan di surga. Dan siapa yang mengisi kehidupan dunia dengan kemaksiatan, maka dia sedang merencanakan penderitaan tak berujung kelak di neraka. Begitu Al-Quran Bapak Ibu. Dan ini adalah sebuah kepastian, tidak ada yang misteri. Ya. Jadi laki-laki itu bukannya mengatakan kumaha engke, tapi engke bagaimana? Bagaimana di akhirat itu? Dan itu akan terejawanta dalam kehidupan dia yang lebih hati-hati Bapak Ibu ya, untuk tidak pernah melakukan sesuatu yang Allah larang, untuk tidak pernah mengambil sesuatu yang subhat, apalagi yang haram. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah tidak akan pernah ke surga orang yang dagingnya tumbuh dari harta yang haram. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut Ibu dan Bapak sekalian. Ya, kita lanjut. Kemudian bahasan terakhir dari 55 ayat tentang laki-laki dalam Al-Quran, sifat yang terakhir yang Al-Quran jelaskan adalah ini Bapak Ibu. Apa itu? Al-bu'du anidzunub wal ma'asi. Laki-laki itu tidak betah dengan dosa, tidak betah dengan kemaksiatan. Kenapa? Karena Allah mengatakan rijalun, laki-laki itu yuhibbuna ayyatatoharu, senang bersih, senang mensucikan diri, tidak senang dengan dosa, tidak senang dengan kemaksiatan. Senantiasa setiap hari membersihkan dari semua kotoran-kotoran itu. Ya, makanya kalau hidup kita banyak dosa, bukan laki-laki, itu makhluk yang tidak ada namanya itu. Jadi Bapak Ibu mari kita ubah mindset ya, paradigma. Laki-laki itu dunianya dosa, dunianya klub malam, dunianya rokok, dunia minuman. Ya, itu bukan laki-laki justru kata Al-Quran. Laki-laki itu yuhibbuna ayatatoharu. Laki-laki itu yang gak senang dengan dosa, gak senang dengan maksiat. Itu laki-laki namanya. Ah Ustad, meni sienan gitu, ni epes mer, meni loba kasihan pisan. Bukan laki-laki, justru laki-laki harus banyak kasihan, Bapak Ibu sekalian ya. Harus banyak ketakutan tentang akhirat itu sehingga dia tidak mau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu lihat Rasulullah
itu sehari minimal 70 sampai 100 kali dia mensucikan diri dengan istighfar. Itu laki-laki sejati. Kenapa? Karena laki-laki sejati tidak suka dengan dosa, tidak suka dengan kemaksiatan. Faktanya Rasulullah sehari minimal 70 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya. Ya mah Ustadz, laki-laki mah wajar. Sok ya maksiat. Karena laki-laki mah tempat salah dan dosa. Itu dari mana Bapak Ibu sekalian? Begitu ya. Nah, ini adalah bahasan terakhir dari Al-Qur'an Ustadz Ersad ketika Allah berbicara masalah laki-laki. Bapak Ibu ya. Saya simpulkan Gurunda Sadudi Mutakin mohon izin ketika Al-Qur'an berbicara masalah laki-laki rijalun, ternyata bukan berbicara masalah jenis, tetapi masalah sifat yang dimiliki orang beriman. Sifat pertama laki-laki sejati itu adalah yang hebat dalam keimanan. Yang kedua, yang hatinya terpaut erat dengan masjid. Tidak ada ketentraman hidupnya, tidak ada kedamaian hatinya, kecuali ketika dia sedang ada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu laki-laki. Bukan yang bahagianya di balong, bukan yang bahagianya di mana Bapak Ibu? Di jalan raya, bukan, tapi di rumah Allah. Itu laki-laki sejati. Yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, yang kesibukan dunianya tidak pernah melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan-ketaatan terindahnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, laki-laki sejati itu adalah yang hebat akhlaknya. Dan Al-Qur'an berbicara masalah kejujuran sebagai puncak dari segala kebaikan akhlak. Kemudian yang kelima, laki-laki sejati itu yang betul-betul memastikan kebaikan dunia keluarganya dan memastikan kebahagiaan dunia akhirat keluarganya. Dan terakhir, Bapak Ibu, laki-laki itu kata Al-Quran adalah yang takut dengan hari akhirat, sehingga dia akan senantiasa jauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak demikian, walaupun fisik kita ini laki-laki, tapi kita bukan laki-laki. Kita makhluk yang tidak ada namanya. Karena kesempurnaan dan kesejatian laki-laki sangat terlihat dari 6 sifat yang dijelaskan dalam Al-Quran ini. Seperti itu Kang Ersad, Ustadz Ersad, Ustaduna. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Gurunda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم